Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Ada sebuah video daripada Yonatan Nandar yang berkata bahwa Shalom itu artinya Islam. Kata dia, selama Tuhan Yesus ada di dunia hanya menyebarkan agama Islam karena dia berkata Shalom. Ini videonya. Yang Yesus tahu adalah Shalom atau Al-Islam atau keselamatan Islam. Itulah yang Yesus bawa dan itulah yang Yesus wasiatkan. Di mana ayatnya? Ayatnya adalah Yohanes 14 ayat ke-27 sebagaimana teks Ibraninya berikut ini. Sebelum ke teks Ibrani, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 ya, dalam bahasa terjemahan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, ini sebelum Yesus terangkat ke langit. Betulkah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus? Dan betulkah damai sejahtera yang diberikan Yesus? Ternyata maksud Yesus di situ adalah Islam. Nah, Islam ternyata saudara, Islam itu berasal dari kata shalom. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Salam berarti selamat dan sejahtera. Jadi inilah yang diwasiatkan Yesus, inilah yang kemudian dipegang oleh Yesus, yaitu Al-Islam yang bermakna shalom, yang bermakna kesejahteraan. Ini definisi Islam ya, secara bahasa. Ya, teman-teman bisa kemudian mencarinya pengertian Islam secara harfiah, bagaimana dijelaskan bahwa Islam itu adalah keselamatan. Pengertian Islam menurut bahasa Islam berasal dari kata shalom. Ya, artinya damai dan kedamaian. Inilah yang dipegang Yesus selama hidupnya. Terima kasih, semoga dipahami. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya pernyataan Nandar ini adalah penghinaan terhadap agamanya sendiri. Saya nggak tahu entah berapa kali seorang yang mengaku S2 sarjana hukum tersebut, master hukum tersebut, seorang apologet yang katanya paling terkenal ini sering menista agamanya sendiri. Saya tidak membahas tentang bahasa Ibraninya sahabat, karena sudah beberapa apologet Kristen yang sudah membahas ini dan menjelaskan hal tersebut dengan kesalahan-kesalahan daripada Endang Sunandar tersebut. Tetapi saya akan menjelaskan dari logika dan fakta sahabat. Kalau Shalom tersebut artinya adalah Islam seperti kata Yonatan Nandar, maka agamanya sendiri akan dia hinakan. Kenapa saya katakan begitu? Begitu banyak rumah makan babi panggang dengan nama rumah makannya Shalom, berarti rumah makan babi panggang Islam. Begitu maksud Endang Sunandar. Nah, jika selamat dan sejahtera diartikan oleh Endang Sunandar sebagai yang memiliki arti Islam, bagaimana dengan kata horas? Nah, horas adalah salam daripada orang Batak. Nah, orang Batak itu kan salamnya horas gitu ya. Dan orang Batak itu sering melakukan pesta-pesta. Dalam pesta-pesta tersebut mereka sering menggunakan babi dalam menu pesta mereka sahabat. Bagaimana jika Raja Hatta atau ketua adat berkata, "Horas, horas, saatnya kita akan makan siang. Horas, silahkan makan babi saksang." Berarti Islam makan babi saksang. Apakah begitu? Itu kan justru menghina agama Anda. Nah, bagaimana kalau orang Batak berkata, "Saya horas-horas mahamu di pardalanan nateh," katanya. Berarti artinya Islam lah kalian di dalam perjalanan itu ya. Nah, itu kan sudah menghina agama Islam ya. Masa Islam begitu ya. Nah, banyak saudaraku hal-hal yang justru menghina agamanya kalau menggunakan kata selamat dan sejahtera itu sebagai arti daripada Islam. Dan banyak lagi contoh rumah makan yang menyediakan makanan-makanan non muslim itu di atas pintunya suka ditulis Shalom begitu ya. Berarti hanya orang Islam yang bisa masuk ke situ karena tulisannya Islam gitu. Shalom, rumah makan non halal, berarti artinya Islam non halal.
atau haram begitu ya. Ini kan justru melecehkan agama Anda sendiri. Dari fakta-fakta, jika Anda paksakan damai sejahtera atau selamat atau salam itu sebagai arti daripada Islam, justru Anda telah menghina-hina kepercayaan Anda sendiri. Begitu ya. Oke, Tuhan berkati. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. God bless you.